Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Fizra Kartika dari kelompok 4 dari kelas DEP 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis pariwisata dari mata kuliah Pengetahuan Usaha Pariwisata. Nah, sebelum itu, untuk membuka presentasi ini, saya ada pantun nih. Orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang imut. Nah, karena kita kali ini akan membahas perencanaan bisnis pariwisata, sebelum itu kita akan membahas apa sih itu perencanaan. Nah, di materi kali ini, perencanaan adalah proses merencanakan atau merancang langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya perencanaan ini dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, teknologi, dan pemerintahan. Nah, setelah kita membahas perencanaan, sekarang kita masuk ke bisnis pariwisata. Apa sih itu bisnis pariwisata? Nah, bisnis pariwisata adalah bisnis yang berfokus pada industri perjalanan dan pariwisata. Bisnis pariwisata mencakup berbagai jenis perusahaan yang terlibat dalam industri perjalanan dan pariwisata, termasuk agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel, penginapan, restoran, dan tempat wisata, serta penyedia layanan transportasi lainnya. Nah, setelah kita membahas perencanaan dan bisnis pariwisata, sekarang kita masuk apa sih itu perencanaan bisnis pariwisata? Perencanaan bisnis pariwisata adalah proses penyusunan dan rencana kerja yang ditujukan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis yang bergerak di bidang industri pariwisata. Nah, dalam membangun bisnis pariwisata, tentunya ada tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaannya, yaitu yang pertama menganalisis pasar keuangan. Lalu yang kedua itu penentuan target pasar. Nah, kita tuh harus tahu target pasar kita tuh seperti apa, apakah generasi muda atau target pasar kita untuk menengah ke bawah, menengah ke atas. Lalu yang ketiga ada penentuan produk pariwisata. Kita harus bisa menentukan produk pariwisata yang akan kita jual, entah itu produknya berupa atraksi tirta, entah itu wisata bahari, atau ekowisata. Lalu yang keempat ada rencana pemasaran. Nah, setelah kita menentukan produk pariwisata ini tadi, kita harus merencanakan untuk pemasarannya agar bisnis pariwisata ini dapat berkelanjutan dan juga diminati oleh wisatawan. Lalu yang kelima ada rencana operasional dan keenam pengembangan SDM. Nah, untuk rencana operasional ini tentunya perusahaan wajib menyusun substruktur manajemen operasional perusahaan. Lalu ada pengembangan SDM, yaitu untuk perusahaan bisnis pariwisata agar menyediakan sumber daya manusia yang lebih kreatif dan inovatif agar bisnis pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Lalu yang ketujuh ada analisis keuangan. Nah, setelah perencanaan yang 6 tadi sudah dijalankan, maka harus adanya analisis keuangan agar tidak adanya rugi di bisnis pariwisata. Nah, apa sih tujuan utama bisnis pariwisata? Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Nah, bisnis pariwisata ini untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, kan ada tuh sebagian wisatawan yang mungkin jenuh dengan kerjaan di kantornya, maka biasanya tuh wisatawan membutuhkan pariwisata yang
berbasis budaya atau outbound. Lalu ada menarik minat wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan. Seperti tadi, entah kita sebagai industri bisnis pariwisata menyediakan tempat outbound. Lalu ada menjaga dan melestarikan keindahan dan budaya tempat wisata. Nah, tentunya yang namanya pariwisata tidak jauh dari yang namanya budaya. Lalu ada menyediakan pelayanan yang baik. Kita sebagai insan pariwisata tentunya akan memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan yang mengunjungi bisnis pariwisata kita. Lalu ada memberikan pengalaman wisata yang unik dan berkesan. Nah, yang namanya wisatawan, kalau sudah mendapatkan pengalaman yang unik dan berkesan, pasti mereka akan mau datang lagi. Dan mereka tidak akan merasa rugi. Lalu ada meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan pariwisata. Nah, yang namanya kita berbisnis, pasti tentunya ada keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu berdampak kepada indeks bisnis pariwisata yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Nah, kalau yang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tentunya ini tidak jauh dari konsep CBT, di mana yang namanya kita berbisnis pariwisata pasti ada sangkut pautnya dengan masyarakat lokal. Nah, lalu itu ada fungsi bisnis pariwisata. Yang pertama, menyediakan produk dan layanan pariwisata. Contohnya seperti tiket pesawat, akomodasi, hotel, paket tur, transportasi, dan kegiatan wisata lainnya atau seperti paket-paket wisata. Lalu ada memasarkan tempat wisata. Nah, untuk memasarkannya ini tadi kan banyak nih saluran-saluran yang bisa kita manfaatkan untuk memasarkan bisnis pariwisata kita. Biasanya sih kalau di era digital sekarang, perusahaan dominan untuk melakukan pemasaran di media sosial, di platform, situs web, dan iklan. Lalu ada yang terakhir meningkatkan perekonomian lokal untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal. Nah, setelah membahas fungsi bisnis pariwisata tadi, sekarang ada bentuk bisnis pariwisata. Nah, yang pertama menurut asal wisatawan. Ini wisatawannya biasanya entah itu dari dalam negeri atau luar negeri. Lalu ada menurut dampak neraca pembayaran, itu yang membawa mata uang asing. Nah, yang untuk membawa mata uang asing ini seperti yang meningkatkan devisa kita. Lalu ada menurut jenis transportasi. Nah, ini kan yang namanya kita berpariwisata, ada nih yang transportasinya melalui udara, darat, ataupun laut. Lalu yang berikutnya ada menurut jangka waktu berkunjung. Nah, menurut jangka waktu berkunjung, entah dia itu lama atau sebentar. Lalu menurut jumlah wisatawan. Nah, jumlah wisatawan ini ada yang mungkin wisatawannya itu tunggal dan juga ada wisatawannya itu yang rombongan. Nah, setelah materi sebelumnya, kita lanjut ke prospek bisnis pariwisata. Yang namanya bisnis pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya prospek. Nah, di dalam prospek pariwisata ini, itu yang pertama membantu menaikkan mencadangkan devisa. Lalu yang kedua, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Berarti dalam kesimpulannya, prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang. Dengan perkiraan pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Nah, berarti ekonomi di Indonesia sangat berdampak atau ekonomi di Indonesia itu didominasi pendapatannya tentunya dari pariwisata gitu.
Baiklah, mungkin sekian paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum itu, saya ada pantun nih untuk mengakhiri presentasi ini. Bukan lebah, bukan sigung. Mungkin kancil, bukan lutung. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi, bukan manggung. Sekian dari saya, Fizra Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.